Iblis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh masih diperkenankan Tuhan datang ke rumah Tuhan. Mari kita bawa persembahan yang terbaik bagi Dia. Kita naikkan syukur kita di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang layak disembah, ditinggikan Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sangat baik Yesus. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian, tunaikan sembah
kasih Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah satu-satunya yang layak disembah. Engkau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku, ku sembah. Amin. Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah. Ya Tuhan, ku mengangkat wajahmu, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Sendang jimat kasih Tuhan, beri kita bangkit berdiri masih dalam hadirat Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oh selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah pernyataan kami di hadapan Engkau Tuhan, bahwa Kaulah selamanya hebat Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Dan selama hidup kami Kau menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan Yesus, sehingga pagi hari ini kami layak menaikkan setiap pujian penyembahan di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari Tuhan, tanpa-Mu kami tidak mampu Tuhan. Karena itu pegang kami terus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi kami semua pada pagi hari ini. Kami boleh bersuka cita memuji muliakan Engkau Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan memuji menyembah Engkau. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Hanya Yesus dialah segalanya bagi kita. Haleluya. Segalanya ya bagiku. Dialah segalanya. Segalanya besar kecil.
korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya ya bagiku, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan persiapkan hati kita menjadi terbaik. Kita juga akan persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup ini. Kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Tiba saatnya kami beri yang terbaik bagimu Tuhan. Mari Kau kuduskan setiap persembahan yang terhormat-Mu Tuhan, dan hormat-Mu bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi yang terbaik bagimu. Haleluya. Amin. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku,
kami Tuhan. Di luar kasih-Mu, tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Beri kemuliaan. Haleluya. Oh Jesus. Seperti pujian kami boleh naikkan Tuhan. Tidak ada alasan selain kami hidup untuk kami hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kami duduk di tempat ini Tuhan, tidak ada yang lain yang kami ingini dalam dunia ini Tuhan, selain kami minta perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan yang membawa kami untuk kami tenggelam dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh memahami arti dari sebuah panggilan itu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan ketika kami duduk tempat ini Tuhan, ajar kami untuk kami mempersembahkan hidup kami yang terbaik buat Tuhan. Bahkan kami memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan persembahan yang benar. Karena kami nggak memiliki emas kemenyan, kami tidak memiliki persembahan yang lain, tapi inilah hidup kami Tuhan, yang kami mau persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, kini pagi hari ini Tuhan yang boleh lawat buat setiap kami. Kami mau duduk tenang dan diam dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan bila firman-Mu gak lalu Tuhan, tapi firman-Mu boleh bertumbuh, firman-Mu berakar dan berbuah dalam hidup kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Bagi Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih. Ada sukacita Tuhan pada pagi hari ini, amin. Amin. Yes, puji Tuhan saudara. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan bersama-sama akan belajar membahas sebuah tema tentang persembahan yang benar saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, banyak orang ketika sudah sukses, ketika sudah berlimpah harta, mengetahui tentang persembahan yang benar. Karena melihat sebuah jumlah yang dia berikan, karena melihat sebuah hal yang besar yang dia berikan, dan dianggaplah itu sebagai persembahan yang benar. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika saya melihat apa yang sebenarnya tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, di dalam Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua, nanti kita akan baca bersama-sama. Di dalam Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua, kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu yang saya kasih. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, di dalam Roma 12 ayat yang pertama saudara, ini ada satu hal yang menarik di mana Rasul Paulus pada saat itu sampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma,
untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, saudara. Karena pada saat itu tidak ada satu persembahan yang luar biasa, tidak ada sesuatu yang membuat hal yang fantastis, dan hanya persembahan hiduplah itu yang terbaik, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, suatu ketika ada seorang petani Kristen, saudara. Dia bersama dengan suaminya, dia sudah bernazar sama suami dan istrinya bahwa sapi yang dia punya itu akan dipersembahkan kepada Tuhan, saudara. Dan ketika dia merawatnya, dan puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasihi, di tahun kemudian lahirlah 2 sapi yang dimiliki oleh apa? Oleh petani Kristen ini, Bapak Ibu. Dan saat itu sang suami dan sang istri berkata, mana sapi yang untuk Tuhan? Bapak Ibu yang saya kasihi, dan sapi itu mulailah dirawat dengan baik. Dan ketika sapi itu dirawat dengan baik, dia tumbuh dengan baik, Bapak Ibu. Dan suami mengingatkan kepada istrinya, dan istri mengingatkan kepada suami, mana sapi untuk Tuhan? Saudara-saudara yang saya kasihi, dan sang suami dan istri memilah yang mana yang kita mau berikan untuk Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang saya kasihi, dan dengan pertumbuhan sang sapi ini yang berbeda, Bapak Ibu, seorang petani Kristen ini dia sampaikan, yang kecil saja yang kita berikan untuk Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, dan tidak lama kemudian adalah sebuah wabah, Bapak Ibu, yang dimana melululantahkan apa? Setiap hewan ternak dan semuanya mati, saudara. Dan saat itu terkejutlah petani Kristen ini yang memiliki apa? Memiliki ternak sapi. Saudara-saudara yang saya kasihi, 2 ekor sapi yang dilahirkan dari induknya itu mati, saudara. Dan tinggal 1. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang saya kasihi? Terjadilah satu perdebatan. Mana sapi yang untuk Tuhan? Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam kehidupan kita kadang-kadang ada namanya sebuah perdebatan. Mana yang kita mau persembahkan sebagai persembahan yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau saya melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata persembahan itu adalah pemberitahuan. Dengan apa? Dengan rasa hormat. Artinya adalah persembahan yang dihidangkan atau dipertunjukkan, saudara. Dalam arti pemahaman kita, saudara, ketika kita ini memiliki persembahan, ketika kita ini mempersembahkan, itu dihidangkan, Bapak Ibu. Seperti halnya ketika Bapak Ibu di tempat ini membawa persembahan, itu adalah persembahan yang dihidangkan, saudara. Dihidangkan kepada siapa, Bapak Ibu? Kepada Allah lah yang menerima persembahan itu, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, pada waktu zaman perjanjian lama, saudara, banyak orang Israel, dia mempersembahkan sebuah kurban, Bapak Ibu. Mereka mempersembahkan kurban bakaran, mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu adalah satu kegiatan yang mereka kerjakan sepanjang tahun, bahkan berabad-abad, Bapak Ibu. Bahkan sampai mereka ada di padang gurun pun mereka melakukan itu, saudara. Mereka hanya pingin mereka itu benar di mata Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, tentu menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita ini bisa apa? Menjadi orang, menjadi murid Tuhan yang memiliki persembahan yang benar, saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu tempat ini ketika duduk di tempat ini juga mau. Bagaimana sih saya memiliki persembahan yang benar di hadapan Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu yang saya kasih, untuk kita memiliki persembahan yang benar, saudara, yang pertama persembahan
yang hidup, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau kita boleh perhatikan di ayat yang pertama, di mana Tuhan sampaikan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ini satu arti yang dalam sekali ketika kita ini memiliki persembahan yang hidup, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kita ini manusia sudah ditebus, yang seharusnya kita ini mematikan manusia lama kita, saudara. Mematikan karakter kita. Kita ini sudah memiliki antigores yang luar biasa, gak mudah tersinggung. Karakter lama kita itu sudah kita gantikan dengan apa? Dengan hidup yang baru. Memiliki pemikiran sifat yang lama kita ini sudah buang. Dan kita ini menjadi manusia-manusia yang baru. Yang telah berubah. Karena Kristus yang mengubahkan dalam kehidupan kita, saudara. Dan ini menjadi satu hal yang penting, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu duduk di tempat ini menikmati dalam hadirat Tuhan. Bahkan ketika Bapak Ibu nanti menikmati perjamuan kudus, Bapak Ibu belajar bersama-sama. Ada makna yang luar biasa. Kalau bukan Kristus, kita tidak akan mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih, kita harus memiliki kehidupan yang baru, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita yang lama, Pak? Kita tinggalkan, kita menuju kepada apa? Hidup yang baru, saudara. Memang sulit, saudara, untuk kita ini membalikkan telapak tangan kita, saudara. Tetapi saya percaya, ketika Tuhan hadir dalam kehidupanmu, Bapak Ibu, Tuhan akan mendorongmu untuk hidup baru dan selalu baru setiap hari. Ini berkati, katakan amin. Ini berkati beri kemuliaan bagi Allah kita, amin. Saya rindu Bapak Ibu yang saya kasih, kita ini bukan menjadi orang Kristen yang biasa, tetapi menjadi orang Kristen yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada Kristus, ada hidup yang baru yang kita pegang dalam kehidupan kita, saudara. Dalam arti apa? Kebiasaan-kebiasaan kita yang lama itu ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru dalam kehidupan kita, saudara. Itulah tujuan kekristenan dalam kehidupan kita. Kita tidak stuck, tapi kita ini berjalan. Berjalan seperti apa? Seperti Kristus. Membawa satu pengharapan yang baru tentunya, saudara. Dengan kehidupan kita yang baru, saudara. Kita ini sudah dimenangkan. Kita ini sudah diselamatkan. Seharusnya banyak orang di luar sana, Bapak Ibu, juga menerima keselamatan. Melihat siapa, Bapak Ibu? Melihat kehidupan Bapak Ibu yang baru. Cara bicaranya baru. Ngomongnya enak. Ya kan? Kita gak perlu, Bapak Ibu yang saya kasih, di gereja, luar biasa. Tetapi di luar sana harus juga luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di marketplace, Bapak Ibu. Bapak Ibu di pekerjaannya, Bapak Ibu. Tetaplah berdiri sebagai apa? Murid Kristus. Tetaplah berdiri sebagai apa? Sebagai orang-orang yang sudah lahir baru, saudara. Dan hari-hari ini kekristenan mulai terkikis ketika kita tidak mengerti sesungguhnya bagaimana kita memiliki persembahan yang berkenan, yaitu persembahan yang hidup, saudara. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih, mari belajar sama-sama. Untuk Bapak, Ibu dan saya ini memiliki persembahan yang hidup, saudara. Dalam arti yang hidup ada sesuatu yang baru
yang kita miliki dalam kehidupan kita yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Sehingga orang lain mengerti bahwa ada hal yang hidup di dalam kehidupan kita, saudara. Ada lagu yang bilang begini, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saudara, ketika kita ini banyak pergumulan, persoalan dalam kehidupan kita, saudara. Coba kita ini nyanyi lagu ini, saudara. Rasanya gitu ada sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu punya pergumulan, punya masalah, ya kan? Benci banget itu lihat mukanya orang itu, saudara. Tetapi Bapak Ibu, kita tahu, saudara, firman Tuhan itu mengoyak-ngoyak dalam kehidupan kita. Untuk kita dijadikan manusia-manusia yang baru, Bapak Ibu. Tentu menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita, saudara. Supaya kita ini dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus. Yaitu mengalami pertobatan. Pertobatan itu bukan ketika Bapak Ibu umur 12 tahun. Setelah itu dibaptis secara selam. Ya kan? Setelah itu apa? Oh, udah bebas. Saya nggak perlu dibaptis lagi, nggak perlu pertobatan. No, saudara. Saya mau sampaikan, bahkan dalam kelas katekisasi pun saya sampaikan bahwa baptisan itu hanya sebagai apa? Sebagai tanda. Tetapi pertobatan itu terjadi setiap saat. Ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, ketika kita melakukan hal yang bercela di hadapan Tuhan, kita layaknya kita ini datang kepada Bapa untuk minta ampun, saudara. Supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, gak mudah untuk kita memiliki persembahan yang benar, saudara. Ada yang mudah Bapak Ibu? No. Saya mau sampaikan gini, saudara. Ketika bangsa Israel pada saat itu, dia mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dia gak bisa masuk bait Allah, saudara. Setuju dengan saya? Kenapa Bapak Ibu? Dia harus mempersembahkan itu, saudara. Dan itu diberikan kepada apa? Kepada imam, Bapak Ibu. Dan imam itu akan membawa persembahan kepada apa? Kepada Tuhan. Dan disitulah, saudara, Tuhan itu menerima persembahannya atau tidak. Karena seorang imam pun itu bisa lenyap karena apa? Karena kekudusannya Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, itu bukan perkara yang mudah untuk kita membawa persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi yang saya mau ajak kepada Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita belajar untuk kita memiliki apa? Memiliki persembahan yang hidup. Dan yang kedua, saudara, marilah kita juga memiliki persembahan yang kudus, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, persembahan yang kudus. Kalau kita boleh perhatikan Bapak Ibu di ayat yang kedua, pertama. Di situ dikatakan, saudara, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, untuk kita memiliki persembahan yang benar, yang kedua, persembahan yang kudus, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kata kekudusan dalam bahasa Yunani, itu bicara tentang hagios, saudara. Atau kata yang
sepadan dengan kados, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau pernah dengar kata kados, 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 itu adalah satu ungkapan di mana apa? Berbicara tentang apa? Kata kekudusan, saudara. Atau dipisahkan atau dikhususkan, saudara. Dari apa? Dari keinginan-keinginan duniawi. Makanya ketika kita ini menjadi orang yang lahir baru, harus dipisahkan, saudara. Jadi ketika Bapak Ibu dilahirkan kembali, itu dipisahkan. Bukan Bapak Ibu ini tidak boleh hidup kembali. No, bukan, saudara. Tetapi Bapak Ibu ini ketika dilahirkan kembali, Bapak Ibu ini tidak boleh mengingini kehidupan-kehidupan yang ada di dunia ini, saudara. Jadi kita ini hidup kudus di hadapan Tuhan, saudara. Karena nggak ada yang lain. Karena yang kita ingini adalah siapa? Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi kita ini belajar untuk memiliki persembahan yang kudus, saudara. Seperti halnya ketika kita ini melayani pekerjaan Tuhan. Kita duduk di tempat ini, kita berdoa di tempat ini. Minta apa Bapak Ibu yang saya kasih? Minta supaya Tuhan memberkati persembahan kita. Memberkati apa? Memberkati pelayanan kita, saudara. Karena ini sesuatu yang luar biasa ketika Tuhan percayakan kita untuk melayani, saudara. Persembahan yang kudus. Tidak ada yang lain yang kita ingini di dunia ini, saudara. Hanya Tuhanlah yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita, saudara. Nggak ada yang lain, Bapak Ibu. Meskipun dunia ini menawarkan segala macam keanekaragaman yang membuat kita ini berdosa di hadapan Tuhan, kita hanya sampaikan, no, kita sudah selesai pada saat itu, saudara. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih, milikilah kekudusan. Bapak Ibu yang saya kasih, hati-hati mata, hati-hati dengan hatimu, hati-hati dengan apa? Kakimu. Ini akan mengantar kita kepada hal-hal yang apa? Yang tidak kudus dalam dunia ini, saudara. Tetapi mari belajar sama-sama. Untuk kita ini mau belajar sama-sama Bapak Ibu. Untuk kudus di hadapan Tuhan. Bahkan ketika Bapak Ibu duduk di tempat ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ini mau belajar mempersembahkan hal yang benar. Tentu itu harus dipersiapkan dengan baik. Bapak Ibu harus mempersiapkan persembahan dengan baik. Mempersiapkan baju segala sesuatu yang dengan baik. Untuk datang ke hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Segala sesuatu itu dipersiapkan dengan baik. Karena tujuannya saudara, kita ini mau memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Karena kita ini bertemu raja di atas segala raja. Kita ini bertemu siapa? Tuhan, segala Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan dialah Allah yang menyelamatkan, saudara. Bahkan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Hanya nama Yesus Kristuslah yang menjadi penyelamat dalam kehidupan kita, saudara. Jadi kita ini harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, Bapak Ibu. Dan saya percaya setiap pelayan-pelayan Tuhan yang tempat ini pun juga mempersiapkan dengan baik. Kalau tidak mempersiapkan dengan baik, you belum sampai kepada apa? Pada persembahan yang berkenan, saudara. Gak mudah Bapak Ibu yang saya kasih untuk kita ini memberikan apa? Memberikan persembahan. Gak mudah. Itu adalah satu penyajian kita yang terbaik buat Tuhan.
Itu adalah persembahan yang terbaik yang kita persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Gak mudah saudara. Dan kekudusan itu pun juga bukan hanya milik kita yang ada sebagai pelayan altar saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara milikilah persembahan yang kudus. Dan yang terakhir saudara, persembahan yang berkenan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih bicara tentang persembahan yang berkenan. Banyak orang menyampaikan saya mau memberikan persembahan yang terbaik. Bapak Ibu yang saya kasih penilaian Tuhan belum tentu itu yang terbaik. Tetapi ketika Tuhan melihat itu yang terbaik, itulah yang dilihat Allah, itu yang berkenan saudara. Tetapi yang saya mau sampaikan Bapak Ibu yang saya kasih dalam proses menjalani kehidupan kita saudara. Dari kita ini lahir sampai mati, manusia baru yang telah ditebus, dikuduskan. Agar kita ini tidak bercacat dan bercela. Disinilah Tuhan mau supaya kita ini apa? Memiliki persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Saya teringat seorang janda yang dia datang ke bait Allah hanya memberikan 2 keping saudara persembahan. Dan itu ditertawakan oleh banyak orang di bait Allah Bapak Ibu. Tetapi di situ Yesus menghampiri. Yesus melihat bahwa wanita tersebut memberikan bukan karena kelebihan, bukan karena banyaknya uang atau sedikit uang. Karena Yesus tahu perempuan ini memberikan dari apa? Dari hatinya saudara. Bapak Ibu yang saya kasih berkenan Bapak Ibu. Itu persembahannya apa? Yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya rindu Bapak Ibu yang saya kasih. Bagaimana ketika kita ini membangun hidup kita untuk memiliki hidup benar di hadapan Tuhan. Milikilah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita saudara. Karena Tuhan pun sampaikan dalam Kolose 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena Tuhan mau Bapak Ibu, kita ini terpaut dengan hadirat Tuhan. Kita ini selalu terkoneksi dengan hadirat Tuhan. Kita ini selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya hadirat Tuhan inilah yang terus ada dalam kehidupan kita. Supaya kita Bapak Ibu tidak terlena dengan kehidupan dunia ini saudara. Persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Tuhan memberkati. Undang semua bagi berdiri Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Undang yang bertugas boleh maju ke depan. Kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya.
salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, anugerah-Mu yang boleh terjadi atas kehidupan kami. Bukan karena hebat dan kuatnya kami Tuhan, kami boleh melewati hari-hari kami, tapi kami semua karena anugerah-Mu yang luar biasa. Maka ketika kami boleh melayani-Mu dalam perjamuan kudus ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu dan anugerah-Mu. Sebelum hamba-Mu membagikan perjamuan kudus ini, kiranya Tuhan yang boleh menyucikan, menguduskan, menjadi kekuatan buat setiap kami, menjadi satu rema yang hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Ini menjadi kekuatan iman dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan selalu beserta dalam kehidupan kami. Berdoa dalam nama Yesus, Tuhan boleh memberkati bahwa setiap kami akan melayani pekerjaan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salibnya, salib. Salibnya, salibnya, menikmati perjamuan kudus, mari kundang semua bagi berdiri. Mari angkat tangan, roti di tangan kananmu. Firman Tuhan berkata,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kau baik. Mari kita boleh angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Yes. Oh Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengalami pemulihan, kami mengalami kemenangan, kami mengalami mukjizat Tuhan. Dalam nama Yesus. Kiranya nyatakan kuasa-Mu yang ajaib buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Yes, kami bersatu hati Tuhan dalam nama Yesus. Kiranya kuasa-Mu boleh terjadi, mukjizat-Mu boleh terjadi. Kami percaya Tuhan, mukjizat Tuhan boleh tetap terjadi sampai hari ini. Tuhan yang boleh memulihkan, darah Kristus memulihkan, darah Kristus memulihkan, menyembuhkan. Dalam nama Yesus, kami bersatu hati Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini ngalami sakit, di bagian manapun, kami potakan dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami juga mengalami pergumulan, kami mengalami permasalahan dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya Tuhan sebagai penjawab dalam setiap pergumulan kami. Tuhan menjadi penjawab dalam setiap doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya kasih-Mu, anugerah-Mu hadir memberkati buat setiap kami. Kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, mereka boleh jadikan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu sampai kesudahan akan berhenti. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya darah Kristus yang menyelamatkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami menerima keselamatan itu daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi, sambil cawan-cawan di. Baik, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari WBI. Kami persilahkan.
Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Kita juga akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman sepekan 2 April 2023. Gembala beserta sidang jemaat GBI Salam Titian Kencana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Setiawan atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga. Gembala sidang dan jemaat GBI Salam Titian Kencana mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Amanda Saparina tanggal 28, Ibu Martalim 23 Maret, Ibu Lia Viva tanggal 2 April. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, maju terus dalam Tuhan, Tuhan memberkati. Pelayan ibadah Jumat Agung tanggal 7 April 2023, worship leader Ibu Dian, singer 1 dan 2 Bapak Agus dan Ibu Livia, aser keluarga Bapak Sigit Purnama, operator LCD Saudari Melvina, pemusik Bapak Yoda, Bapak Yosi, Saudara Aven, Saudari Feby, Perjamuan Kudus oleh Bapak Tobing dan Bapak Ayong. Pelayan ibadah umum Minggu 9 April 2023, worship leader Bapak Daniel, singer 1 dan 2 Saudara Franli dan Saudara Kristanto. Asar ibadah raya pertama keluarga Bapak Jofran, asar ibadah raya kedua keluarga Bapak Halomuan, operator SID Saudari Mariana, pemusik Saudari Jessica, Saudara Gottman, Saudara Aldi dan Saudara Aldo. Ibadah keluarga dan mesbah doa bagi Bapak Ibu yang rindu rumahnya ditempatin untuk ibadah keluarga, boleh menghubungi sekretaris gereja, dan apabila tidak ada akan diadakan mesbah doa secara online via Zoom setiap hari Rabu pukul 7 malam. Gereja pelayan dikasih Tuhan mengajak kita semua untuk turut hadir dalam doa pelayan altar dan latihan setiap hari. Ini hari Kamis, khusus minggu besok ya. Hari Kamis jam 7 malam. Bagi para pelayan, diingatkan untuk boleh datang. GBI Salam Titian Kencana, ibadah raya, jadi ibadah raya pertama dan kedua digabung jam 9, ibadahnya onsite. Hari Jumat nanti Saudara ya, dengan tema tetes darah, dilayani oleh Bapak Pendeta Setiawan Pidekso. Ibadah disertai perjamuan kudus secara live melalui channel YouTube GBI Salam Titian Kencana. Ibadah perayaan ulang tahun gereja GBI Salam Titian Kencana diadakan hari Minggu tanggal 16 April 2023 bertempat di GBI Salam Titian Kencana jam 9. Jadi gabung semua Saudara ya. Ibadah sekolah minggu diadakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 10:30. Jadi Bapak Ibu tolong diingatkan anaknya untuk boleh bergabung dalam sekolah minggu ini. Ibadah raya pertama GBI Salam Titian Kencana bisa kita saksikan secara live di YouTube. Lain-lain tidak ada, kami persilakan pada Bapak Setiawan. Iya, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mewakili Bapak dan Ibu Gembala menyampaikan kalau hari ini tidak bersama-sama dengan kita semua karena masih ada di luar negeri Bapak Ibu. Kita doakan supaya boleh pulang kembali penuh dengan sukacita Tuhan. Dan hal yang saya mau sampaikan Bapak Ibu berkenaan dengan tanggal 16 April, ini ada kegiatan yang luar biasa Bapak Ibu, yaitu ulang tahun gereja yang ke-23 Bapak Ibu. Ternyata sudah dewasa juga ini gereja kita ya. 23. Jadi Bapak Ibu bukan jam 9 Bapak Ibu, tetapi dimulai pukul 4 sore sampai jam 6 Bapak Ibu.
dan itu akan dijadikan satu. Jadi nanti kita akan sama-sama Bapak Ibu untuk juga belajar mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Setuju Bapak Ibu ya? Bapak Ibu mau bawa mau masak nasi boleh. Nanti boleh koordinasi dengan panitia. Oh Pak, saya mau bawa nasi, boleh Bapak Ibu. Saya bawa lauk, boleh. Pak, saya bawa ayam, repot Bapak Ibu. Nanti belum motong-motongnya, ya kan? Jangan. Pak, saya bawa sapi, itu repot lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bawa makanan matang. Ini dari kita untuk kita ya Bapak Ibu. Jadi bukan Bapak Ibu harus membawa, no, bukan. Tetapi mari belajar sama-sama untuk kita belajar untuk kita ini memberikan persembahan yang terbaik. Setuju ya Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu punya cucur di rumah, buat ambiang di rumah, mau dibawa untuk ulang tahun gereja boleh Bapak Ibu. Jadi nanti kita bersama-sama di tempat ini untuk kita bisa menikmati ya kan acara ulang tahun gereja dengan apa? Dengan kita bisa santap malam bersama. Begitu Bapak Ibu. Karena rencana nanti kita akan juga pasang tenda di depan. Jadi lebih leluasa untuk kita bisa bercengkrama bersama-sama Bapak Ibu. Karena sudah lama banget kita tidak ngobrol-ngobrol, ya kan? Kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu atau Bapak Ibu mau memberikan persembahan kepada panitia, yaitu nanti bisa ke Ibu Anitia Liu. Nanti Bapak Ibu bisa transfer, nanti bisa dilaporkan. Nanti itulah yang akan kita pakai untuk kegiatan ulang tahun gereja. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati ya. Undang semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Di pamungkas ibadah pada pagi hari ini Tuhan, tidak ada kata selain kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Karena Tuhan hadir dalam persekutuan kami Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan 1, 2 orang, 3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, Tuhan hadir. Kami lebih dari 2, kami lebih dari 3 Tuhan. Dan saya percaya Tuhan hadir pada pagi hari ini. Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami bersyukur atas ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan baik. Tuhan yang boleh hadir tengah-tengah kami Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kini Tuhan boleh memberkati Tuhan. Bahwa setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, ketika kami datang, kami punya pergumulan Tuhan, kami punya permasalahan, kami tetap percaya kasih dan anugerah-Mu yang terus hadir memberkati bahwa setiap kami.
Kami bersatu hati Tuhan, Kau memberkati buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka ada dan tinggal. Kami tetap percaya Tuhan, kiranya Tuhan melelawat dengan kuasa-Mu. Ajar kami boleh tetap percaya, ajar kami boleh tetap percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau adalah Allah Immanuel. Kami bersatu hati Tuhan di dalam nama Yesus. Kau memberkati Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang berulang tahun. Tuhan memberkati, kiranya Tuhan boleh tambahkan dengan hikmat, marifat, kepandaian, kecerdasan. Tuhan memberkati Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang luar biasa untuk melihat perkara-perkara Allah yang ajaib. Berdoa dalam nama Yesus, Kau boleh memakai Tuhan. Ketika Tuhan boleh tambahkan 1 tahun lagi, itu menjadi tahun yang dimuliakan untuk Tuhan, menjadi tahun yang luar biasa untuk dipersembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus, Tuhan boleh memberkati buat setiap jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, Tuhan yang pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Bapak yang baik, kami bersatu hati Tuhan berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala sidang kami. Kami berdoa Tuhan Kau memberkati buat Bapak dan Ibu Gembala sidang kami Tuhan, yang tidak bersama dengan kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati dalam perjalanan berangkat maupun pulang, sampai Tuhan di tempat ini keadaan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan yang boleh sertai dalam perjalanannya. Kiranya Tuhan juga memberkati dan setiap langkah dalam hidupnya. Memberkati Tuhan untuk mengantar kami menjadi orang-orang yang percaya, yang semakin dipercaya oleh Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati buat setiap pengurus-pengurus gereja. Tuhan memberkati kami Tuhan, untuk kami bergandeng tangan satu dengan yang lain, untuk kami mulai melayani pekerjaan-Mu, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Aku berdoa Tuhan juga memberkati setiap jam-jam dan hari-hari ibadah tempat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, dari ibadah sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, muda, memberkati dalam ibadah WBI Kompria, dalam ibadah-ibadah minggu. Tuhan memberkati. Kami bersatu di dalam nama Yesus. Tuhan yang boleh pakai Tuhan tempat ini menjadi mercusuar kuasa-Mu nyata Tuhan. Dalam nama Yesus, kiranya banyak orang mengenal tempat ini, banyak orang boleh menemukan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami. Kami tidak lupa Tuhan untuk mengangkat tangan atas bangsa kami. Kami nggak tahu Tuhan apa yang terjadi kalau Tuhan nggak pernah hadir terus memberkati bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan buat presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo Tuhan, bersama dengan Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati Tuhan buat menteri-menteri bangsa kami. Kami juga berdoa dari pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, tingkat provinsi, kota, madya, kabupaten, kelurahan, kecamatan, RT RW. Bahkan kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Mentawai. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, kiranya kasih-Mu dan anugerah-Mu hadir memberkati buat setiap kami. Dan kami melihat perkara-perkara Tuhan luar biasa. Sementara kami akan pulang, kami akan menuju ke tempat kami masing-masing. Bahkan kami akan menempuh perjalanan Tuhan dari tempat ini sampai rumah. Kiranya penyertaan Tuhan yang hadir memberkati buat setiap kami. Bahkan ketika kami yang mau pergi keluar kota, kiranya penjagaan dan pengawalan Tuhan hadir memberkati buat setiap kami. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, adalah kedua tangan-Mu terima berkat yang berasal dari Tuhan, di mana Allah telah memberkati Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Bila berkat yang sama turun terjadi dalam hidupmu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati suami dan istrimu, diberkati anak menantu dan cucu-cucumu, diberkati kekuatan kesehatanmu, diberkati apapun kau rencanakan, apapun kau kerjakan dibuatnya berhasil, diberkati sawah ladang dan lumbung-lumbungmu di dalam berkat sepenuh Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang diberkati Tuhan. Mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita ambil waktu sejenak di saat teduh. Ibarat telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali beribadah.
baik secara offline maupun secara online. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kita naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng dari channel GBI Salom Titian Kencana. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.